muatan yang bersifat diskrit, ya. Jadi diskrit itu terpisah-pisah, ya. 2 muatan, 3 muatan, 4 muatan, 5 muatan, sampai banyak muatan. Hari ini kita akan bicara distribusi muatan listrik pada benda yang kontinu. Jadi kalau kemarin kita menggunakan notasi sigma, ya, penjumlahan deret, kalau hari ini kita tidak bisa menggunakan notasi sigma lagi, tapi kita akan menggunakan notasi integral untuk penjumlahan yang kontinu, ya. Baik, izin saya share screen dulu supaya lebih jelas, ya. Saya bikin rangkuman dulu untuk pertemuan yang terakhir kemarin, ya. Jadi saya beri rangkuman dulu sedikit, ya. Kalau di sini ada benda bermuatan, misalkan benda bermuatannya bisa positif, bisa negatif, Anda mesti ingat bahwa benda bermuatan listrik itu adalah benda yang netralitas listriknya terganggu. Karena setiap benda tersusun oleh molekul, molekul tersusun oleh atom, dan atom di dalamnya mewarisi 2 sifat listrik. Listrik yang bersifat negatif dan listrik yang bersifat positif. Jadi kalau di sini ada benda yang terganggu netralitasnya, maka otomatis di sekitar benda ini ada medan listrik. Jadi saya ingatkan kembali, misalkan di sini di titik P, ya, kita ingin menentukan medan listriknya. Kalau ini positif, maka medan listriknya arahnya ke sana, menjauhi benda bermuatan positif, dan ini adalah medan listriknya. Dan medan listriknya dinyatakan dengan, kalau ini muatannya adalah Q, itu adalah konstanta kelistrikan, dikalikan muatannya, dibagi dengan R kuadrat. Ini adalah jarak dari sini sampai ke sini. Ini adalah R, ya, vektor R. Ini adalah vektor satuan dalam arah R. Ini kalau muatannya 1. Jadi kalau benda bermuatannya 1. Nah, bagaimana kalau benda bermuatannya banyak? Ya, kalau banyak, otomatis ya tidak bisa lagi menggunakan rumus tunggal ini. Jadi kalau ini adalah banyak tetapi diskrit, banyak tetapi diskrit, ya. Diskrit artinya muatannya itu terpisah-pisah, maka kita menggunakan persamaan E sama dengan, ya, sigma dari EI, ya. Jadi EI itu berarti muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga, dan selanjutnya, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Jadi untuk sejumlah muatan. Nah, untuk benda-benda yang terpisah, diskrit, Anda bisa menggunakan persamaan ini. Ini kalau diurai lebih jelas lagi, ini kan jadi sigma I sama dengan 1 sampai N. Di sini adalah K, Q-nya adalah Q yang ke I, di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, sampai berhingga, ya. Dibagi dengan RI ke standarnya, ya, ke 0. Ini adalah kuadrat untuk vektor satuan I0, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah cara menentukan medan listrik oleh benda yang diskrit. Ini adalah muatan tunggal, ini muatan ganda yang banyak tetapi diskrit, ya. Jadi Anda harus perhatikan notasi-notasi matematik. Jadi kalau Anda belajar fisika tidak tidak betul belajar matematiknya, ini akan terseok-seok, ya, karena fisika itu instrumennya adalah matematik. Jadi ini nggak usah dihafal, ini adalah nalar, ya, ini nalar. Ini nalar. Nah, sekarang bagaimana kalau benda itu bukan satu titik, bukan benda titik, tapi bendanya itu memang benda tegar, ya. Benda yang memiliki dimensi, memiliki ukuran. Contoh seperti ini. Saya punya benda misalkan seperti ini bentuknya. Oke. Nah, benda ini bermuatan. Bermuatan listrik sebut aja Q, ya. Ini tidak bisa, ya, Anda menggunakan rumus ini. Karena rumus ini hanya untuk benda yang bermuatan titik. Jadi dianggap bendanya benda titik. Kalau bendanya ada dimensinya seperti ini, Anda tidak bisa lagi menggunakan pendekatan ini. Gimana caranya kalau seperti ini? Kan sebetulnya yang namanya Q ini adalah akumulasi dari bagian-bagian dari benda ini. Caranya gimana? Caranya gini. Anda tentukan saja bagian kecil dari benda ini. Kita ambil aja bagian kecil dari benda ini. Sebut saja elemen dari benda ini yang muatannya adalah dq. Itu elemennya saja. Jadi kalau saya ingin tentukan berapa medan di titik ini, ya sebutnya di titik P, sama seperti itu, ya Anda tentukan saja dulu medan listrik oleh elemen muatan.
Jadi di sini kalau misalkan muatannya adalah positif, berarti medannya ke sini. Tapi medan yang ini bukan medan oleh keseluruhan benda. Ini baru medan oleh elemen dari keseluruhan benda. Sebut aja deki. Maka medannya adalah DE. Oke ya, perhatikan ya, notasinya berbeda. Berarti DE itu sama dengan apa? Di sini DE sama dengan ya, sama ya, K, tapi sekarang deki ya. Jadi apa itu? Di sini adalah deki. Deki itu berarti elemen muatan dari ki ya. Dibagi dengan ini R, ini misalkan jaraknya R ya, vektor posisi R, ini R kuadrat dikalikan dengan vektor satuan dalam arah R. Nah, ini Anda perhatikan, adalah medan listrik oleh elemen muatan. Jadi bukan oleh muatan Ki. Nah, kalau kita ingin tahu berapa sih total medan listrik oleh keseluruhan dari muatan ini. Jadi Anda harus jumlahkan semuanya. Jadi keseluruhan medannya di titik P adalah, nah di sini pakai integral karena penjumlahannya kontinu. Jadi integral dari DE ya, integral dari DE itu sama dengan integral dari K dq dibagi dengan R kuadrat R, di mana dia itu ya berjalan untuk keseluruhan volume. Jadi ini untuk keseluruhan volume ya. Jadi saya tulis saja untuk keseluruhan volume. Sebenarnya volumenya adalah V. Jadi kalau ini volumenya adalah V. Nah, itu bedanya. Coba Anda perhatikan. Kalau ini yang di atas ini adalah untuk satu benda titik bermuatan. Kalau ini untuk banyak benda titik bermuatan tetapi terpisah-pisah. Tapi kalau ini adalah untuk sekumpulan benda bermuatan tetapi muatannya kontinu. Artinya dia terkungkung di dalam satu benda. Jadi transisi dari sigma ke integral itu sebetulnya di matematika sangat sederhana kalau Anda paham. Karena kalau sigma itu untuk penjumlahan yang bersifat deret ya, seperti deret aritmatik, deret apa itu deret ukur ya, semua deret. Tapi deret itu hanya menjumlahkan ya deretan bilangan-bilangan yang diskrit. Tapi kalau dia tuh sudah kontinu, tidak bisa lagi dengan penggunaan sigma. Dia harus diganti menjadi integral. Nah, jadi sebetulnya apa sih bedanya sigma dengan integral? Sigma dan integral ini dua-duanya adalah cerita tentang penjumlahan. Jadi duanya cerita tentang penjumlahan. Ya, jadi sebetulnya sama saja ya. Makanya kalau kita belajar kumon, belajar matematika, ya, kalau benar belajar matematika dengan kerangka berpikir yang benar, maka anak SD pun sudah bisa mengoperasikan sigma, sudah bisa mengoperasikan integral. Karena pada dasarnya itu adalah penjumlahan. Cuman bedanya ini adalah penjumlahan untuk suatu deret, ya. Nah, deret ada dua, ada deret yang diskrit, ada deret yang bersifat kontinu. Tapi kalau sudah kontinu, tidak bisa menggunakan pendekatan sigma. Anda harus menggunakan pendekatan integral. Ya, jadi makanya syarat untuk ikut kuliah saya di Fisika Dasar 2 ini, Anda harus sudah lulus kalkulus, ya. Kalau Anda tidak punya bekal matematika kalkulus, atau sudah setidak-tidaknya sekarang Anda sudah lulus matematika fisika, ya, paling tidak matematika fisika 1 sudah lulus, itu adalah kakaknya kalkulus. Jadi kalau itu belum, ya Anda mungkin akan terkaget-kaget ketika saya berbicara transisi dari sigma menuju integral. Jadi ini ya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan sore ini. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan medan listrik oleh berbagai ya distribusi benda bermuatan tetapi muatannya kontinu. Oke, saya kira itu ya topik kita sore ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Sebelum saya lanjutkan. Evelyn, ngerti? Iya, Bapak. Bisa ngikutin Anda? Iya. Almas bisa? Iya, Bapak. Bisa mengikuti? Iya, Oke. Pak. Anandita bisa? Bisa, Pak. Oke, baik, bagus ya. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti, Anda harus langsung nyalakan audionya dan potong aja nggak apa-apa. Bapak lagi bicara pun potong aja. Mohon dijelaskan ulang atau mohon diberi penjelasan lebih ya, supaya Anda ngertinya itu bukan sedikit. Jadi kalau ditanya ngerti apa tidak, ngerti atau tidak. Jangan biasa-biasa atau ngerti sedikit. Nggak boleh itu, ngerti itu harus banyak ya. Ngerti itu harus utuh. Kalau ngerti sedikit itu namanya nggak ngerti. Ya, baik ya. Ini topik kita sore ini. Nah, untuk bisa menerapkan apa itu
bagaimana menerapkan matematika untuk menghitung medan oleh distribusi muatan yang kontinu, maka Bapak akan memberikan beberapa trik ya, triknya. Trik yang pertama, Anda harus menguasai konsep kerapatan muatan. Ini trik yang sangat penting, konsep kerapatan muatan listrik. Oke, jadi setiap benda bermuatan listrik itu dia punya kerapatan muatan. Nah, kerapatan muatan itu bisa didefinisikan dalam 3. Yang pertama, kerapatan panjang. Jadi artinya dia itu ya terdistribusi dalam suatu panjang, dalam suatu garis. Biasanya orang fisika menggunakan lambang seperti ini, ya seperti ini. Menggunakan lambang seperti ini, lambda. Jadi lambda itu adalah delta Q dibagi dengan delta L. Perhatikan ya. Jadi lambda ini delta Q per delta L. Delta Q ini artinya elemen muatan. Elemen muatannya delta L itu adalah elemen panjangnya. Jadi dalam elemen panjang delta L terdapat distribusi muatan listrik sebesar elemen delta Q. Nah, ini yang disebut dengan kerapatan panjang. Yang kedua ya, ada yang namanya kerapatan luas, biasa menggunakan tanda sigma. Jadi sigma ini kerapatan luas, yaitu delta Q dibagi dengan delta A. Ya, itu bedanya. Jadi kalau ini adalah kerapatan panjang, ini kerapatan luas, ya. Nah, kapan ini digunakan? Ini bergantung kepada dimensi bendanya. Jadi kalau bendanya itu berdimensi panjang, Anda menggunakan pendekatan ini. Tapi kalau bendanya itu berdimensi luas, Anda menggunakan pendekatan ini. Nah, kalau bendanya dimensi volume, Anda tidak bisa menggunakan dua-duanya. Anda harus menggunakan pendekatan yang ketiga. Itu biasanya menggunakan rapat jenis, yaitu delta Q dibagi dengan delta V. Jadi ini adalah muatan dibagi volume, ini muatan dibagi luas, ini muatan dibagi panjang. Jadi kapan ketiga-tiganya digunakan sangat bergantung kepada dimensi benda yang akan Anda bahas. Nah, itu pendekatan ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menggunakan pendekatan ini ya, itu akan sulit ketika menerapkan penjumlahan benda kontinu secara integral. Itu yang sangat penting untuk diperhatikan ya. Baik ya, sekarang saya akan berikan satu contoh yang sederhana. Misalkan seperti ini. Lihat saya ya, sekarang saya kasih contoh. Karena kalau udah dikasih contoh biasanya Anda baru mengerti. Ya, contoh seperti ini. Saya misalkan punya benda. Saya punya benda seperti ini. Bendanya itu berupa tongkat. Misalkan tongkat seperti ini. Oke. Ini tongkat. Tongkat seperti ini. Saya tidurkan tongkat ini di koordinat sumbu X. Ini X, ini Y. Oke. Ini X dalam koordinat Kartesian. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya tidurkan tongkatnya di sini. Oke. Nah, ini kalau dia itu berupa tongkat, apalagi saya bilang tongkatnya itu adalah tongkat yang kurus. Kalau tongkat kurus, berarti kita bisa menggunakan pendekatan kerapatan panjang. Kenapa? Supaya tidak terlalu rumit matematikanya. Sebenarnya di alam semesta tidak ada yang panjang. Yang ada itu adalah volume. Jadi kalau orang misalkan kurus, kan tidak mau disebut garis. Ya, walaupun dia kurus, tetap aja yang disebut volume kan. Itu kalau disebut garis orang kurus kan pasti penghinaan, ya. Jadi tidak ada kan sebetulnya orang kurus mau disebut garis. Tetap aja dia itu volume, sekurus apapun. Ya, oleh karena itu maka di semesta ini tidak ada yang namanya garis, tidak ada yang namanya luas, yang ada adalah volume. Tetapi untuk pendekatan matematika saya menggunakan anggap saja ini sebagai batang kurus. Biasanya ada klausulnya di sini. Anggap saja ini adalah batang kurus, ya, batang kurus dengan distribusi muatan kontinu. Jadi distribusi muatan kontinu itu distribusi muatannya itu bersifat homogen. Jadi distribusi muatan listriknya homogen. Jadi homogen itu artinya untuk panjang yang sama itu terdapat muatan listrik yang sama. Jadi homogen biasanya. Jadi untuk panjang yang sama terdapat muatan listrik yang sama. Nah, misalnya ini terdistribusi muatannya positif di sini, positif ya. Dan ini kontinu ya, ini kontinu. Oke. Jadi perhatikan Anda ya, perhatikan. Sekarang benda kita bukan titik lagi, tapi benda kita adalah batang. Jadi sudah ada bentuknya. Misalkan di sini ada sebuah titik, sebut aja titik P. Nah, saya ingin tahu
berapa sih medan listrik di titik P? Jadi berapa medan listrik di titik P? Nah, ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan medan oleh titik. Tapi Anda harus menggunakan pendekatan medan oleh penjumlahan secara integral. Gimana caranya? Caranya pertama, Anda tentukan dulu. Kalau misalkan ini panjang, saya sebut aja panjang batang ini adalah L. Saya sebut aja panjang ini adalah L. Sebut aja L. Panjang batangnya adalah L. Ya, panjang batangnya adalah L. Ya, jadi panjang batangnya adalah L. Apa itu? Dan letak titik ini, letak titik P ini, sebut aja letak titik P ini dihitung dari sini, dari titik koordinat 0,0, sebut aja X0. Sebut aja X0. Ya, sebut aja X0. Nah, berarti saya harus mengambil apa? Mengambil elemen muatan. Jangan lupa tadi, ambil elemen muatan. Jadi ambil elemen muatan segini. Nah, ini elemen muatan. Nah, elemen muatan ini tentu saja kalau ini panjangnya L, elemen muatan ini, yang ini perhatikan, ini panjangnya adalah DL, ya toh? Panjangnya DL. Ya. Tapi karena ini diletakkan di sumbu X, maka Anda mengambil variabelnya saja. Jadi kalau ini adalah sumbu X, anggap saja elemen muatan ini sebesar dx. Anggapnya sebesar dx. Nah, si elemen muatan ini memiliki muatan sebesar dq. Perhatikan ya. Ini cara trik menggunakan integral. Makanya matematika Anda harus kuat ya. Belajar fisika matematikanya konyol, ya Anda tidak akan bisa. Ya, orang fisika itu matematikanya harus kuat. Karena di fisika ya, matematika yang tingkat tinggi udah diajarkan di semester 1, semester 2. Beda dengan di jurusan matematik. Ulangi lagi. Jadi, kalau Anda ingin menentukan berapa medan listrik di titik P oleh distribusi muatan kontinu yang berupa tongkat ini, maka yang pertama Anda harus menentukan elemen muatannya. Anggap saja ya dalam sepanjang ds ini ada muatan sebesar dq. Nah, si dx ini terhadap titik P tentu saja punya jarak. Saya sebut saja jaraknya adalah x. Dan x ini kan sebetulnya variabel. Karena ini elemen ini kan bisa di mana saja, sangat bebas. Baik, sekarang bagaimana caranya menentukan medan di sini? Jadi rumusnya adalah E di titik P, kan gitu, sama dengan integral K, ini adalah dq ya, dibagi dengan, nah ini, ingat, ini adalah jarak dari, mohon maaf. Jadi kalau misalkan, sorry. Kalau misalkan saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Oke, pelan-pelan ya. Oke, saya anggap saja jarak dari sini ke sini terhadap ini adalah X. Oke, X. Berarti kan rumusnya apa? Rumusnya E di titik P itu sama dengan integral dq dibagi dengan, nah ini kan aslinya R kuadrat kan? R kuadrat kan aslinya. R kuadrat dalam vektor satuan dalam arah R. Tetapi sekarang R kuadrat itu kan sebetulnya jarak dari sini ke sini. Nah, jadi kalau jarak dari sini ke sini adalah X0, jarak dari sini ke sini adalah X, berarti jarak dari sini ke titik P ini adalah X0 dikurangi dengan X. Nah, ini akan menjadi jarak yang akan kita pakai di sini. Berarti E titik P, ya, saya ambil skalarnya aja, vektornya nggak usah diurus, integral dari dq dibagi dengan ini. Ya, X0 dikurangi dengan X dikuadratkan, ya, itu. Ya. Nah, tetapi Anda lihat, ini kan X, sedangkan ini dq. Tidak boleh dalam integral itu, ya, variabelnya berbeda. Karena tidak mungkin kan satu kucing ditambah 4 kuda menjadi 5 binatang baru. Tidak mungkin. Satu kucing ditambah 4 kuda, tetap saja satu kucing ditambah 4 kuda. Oleh karena itu maka trik yang tadi kita pakai di sini. Kita tahu bahwa ya di sini ada namanya lambda. Lambda itu apa tadi? Kerapatan muatan kontinu untuk batang homogen yang muatannya terdistribusi secara homogen. Ini sama dengan apa nih? Ini kan sama dengan dq dibagi dengan dx. Ya kan? Jadi sama dengan ini. Ngambil dari sini.
Kalau ini kan delta Q per delta L. Boleh saja mau delta L, delta X, nggak masalah. Kebetulan di sini adalah lambdanya dq per dx. Ya. Jadi kalau begitu dq sama dengan apa? Dari sini tahu dq, oh sorry, pakai Q kecil ya. dq itu sama dengan lambda dikalikan dengan dx. Nah, kalau kita masukkan ke sini, jadi EP ya sama dengan integral. Ini kan sebetulnya dq-nya diganti dengan ini. Jadi sama dengan lambda dikalikan dengan sorry, di sini ada K ya, ada K. Ya, ada K. Di situ ada K-nya. Ya, konstantanya ada K-nya. Berarti di sini ada K, kita keluarkan aja karena K konstan, ya, kalikan lambda. Nah, dq-nya diganti dengan lambda dx. Jadi ini adalah lambda dx. Baru dibagi dengan, nah, sekarang kita masukkan. Ini adalah X0 dikurangi dengan X dikuadratkan. Gitu. Lalu kita masukkan batasnya. Tentu saja batasnya adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Nah, Anda di matematika, kalau berhubungan dengan integral semacam ini, ya harus sudah akrab ya. Ingat ya, di sini variabelnya bukan X0. Variabelnya adalah X. Biasanya di matematika Anda menggunakan pendekatan tertentu ya. Misalkan ya, Anda anggap saja X0 dikurangi X sebut aja sama dengan U. Kan biasanya begitu ya. Maka kalau ini saya ambil DU-nya. DU kan ini turunan dari X0 kan sama dengan 0. Jadi sama dengan min DX kan, ya kan? Sehingga Anda bisa masukkan ke sini. Jadi integralnya jadi sama dengan apa nih? Sama dengan integral K, lambdanya bisa kita keluarkan karena sama-sama konstan. Kan ini dx-nya diganti dengan min du kan, du. Nah, ini kan per u kuadrat. Nah, sekarang integralnya aja sederhana kan? Kalau integral gini kan Anda sudah biasa ya. Integral seperti ini sudah biasa. Jadi ini adalah K lambda integral du per u. Jadi ini bisa disederhanakan jadi min K lambda ya integral du per u kuadrat. Nah, jadi Anda juga bisa tulis seperti ini ya, EP sama dengan ya min K lambda. Jadi ini kan bisa ditulis integral u pangkat min 2 du. Nah, ini mudah sekali menyelesaikan ini. Nah, kalau sudah diselesaikan nanti Anda masukkan lagi harga u-nya diganti lagi dengan x0 min x. Makanya nanti Anda akan mendapatkan hasil ya. Oke, silakan Anda itu dulu kalau mau dicatat dulu ya. Supaya Anda punya, karena gini, kalau Anda mau foto ya layar monitor Anda sebetulnya Anda tidak bisa mengikuti proses saya berpikir. Tapi kalau Anda mengikuti ya cara saya berpikir, Anda akan ikut dengan pikiran saya. Jadi nanti energi pikiran saya akan sama dengan energi pikiran Anda. Oleh karena itu maka belajar fisika itu bagusnya mind on, hands on. Jadi tangannya juga harus hidup ya, supaya simetri dengan mainnya. Karena kalau mainnya on, tangannya tidak on, nanti juga ketika ujian Anda akan kaku ya, tangannya tidak akan bisa mengikuti pikiran Anda. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, maka nanti Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Anda akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Jadi kalau sudah tadi U-nya disederhanakan, maka E di titik P itu jadi sama dengan apa? Sama dengan K lambda. Ini integralnya sudah kita selesaikan ya. Ini dari 0 sampai L dan integralnya sudah kita selesaikan ya. Atau saya tulis lagi, ini dibagi dengan X0 dikurangi X kuadrat. Ini hasilnya akan sama dengan K lambda ya. Ini sama dengan 1 dibagi X0 min X. Nah, kemudian dimasukkan aja batasnya ya. Dimasukkan batasnya dari 0 sampai L. Maka hasilnya ya Anda akan mendapatkan hasilnya ya, ini dimasukkan saja ya ke sini, maka jadi K lambda ya dikalikan dengan L dibagi dengan X0 dikalikan X0 dikurangi dengan L ya. Ini hasilnya ya, hasilnya. Nah, sekarang bagaimana cara Anda kan di sini sebetulnya lambda tidak dikehendaki. Nah, Anda tahu bahwa lambda itu sebetulnya tadi adalah dq per dx. Kalau lambda konstan,
keseluruhan muatan pada batang tadi kita sebut aja sama dengan Q. Nah, kalau keseluruhannya Q berarti dx jadi L, ya kan? Ingat ya. Kalau dq itu adalah muatan yang ada pada elemen dx. Tapi kalau Q itu adalah muatan yang ada pada sepanjang batang yang panjangnya adalah L. Jadi oleh karena itu maka saya bisa punya hubungan bahwa ini ya Q itu ya Q itu sama dengan lambda dikalikan dengan L. Nah, ini lambda ini kan tidak kita kehendaki. Karena yang ada itu sebenarnya bukan lambda. Yang ada itu adalah Q. Q itu adalah muatan yang ada pada seluruh kawat. Jadi hasilnya EP akan sama dengan K kalikan Q ya dibagi dengan X0 dikurangi dengan L. Nah, sekarang Anda ingin tahu apakah yang Anda kerjakan ini benar atau tidak? Apakah yang Anda kerjakan ini benar atau tidak? Cara ngujinya gini. Pernah nggak Anda lihat pesawat? Pernah lihat pesawat nggak? Oke, silakan audionya dijalankan. Pernah. Ya, pesawat, coba pesawat. Ini pesawat, misalkan ini pesawat. Saya tidak pandai menggambar ya. Inilah pesawat ya. Pesawat. Kalau pesawat itu dilihat dari jarak tertentu, kan dia memiliki panjang, betul? Sebenarnya panjangnya L. Tapi kalau pesawat ini terus menjauh dari Anda, kan lama-kelamaan panjangnya jadi pendek. Bahkan suatu saat Anda hanya melihat titik saja. Setuju? Setuju. Bahkan titik pun pada jarak yang jauh sudah tidak kelihatan lagi. Betul ya? Betul? Oke. Saya kembali gambarkan gambar yang tadi. Lihat gambar yang tadi. Ini adalah batang. Terdistribusi muatan listrik positif di batang ini. Ya. Si batang ini panjangnya adalah L. Anda ingin tahu berapa medan listrik di titik P. Kan gitu. Berapa medan listrik di titik P. Ini persoalan kita yang awal. Nah, Anda perhatikan ya. Batang ini boleh nggak dianggap sebagai titik? Boleh nggak batang dianggap titik? Boleh. Boleh. Kapan? Kapan batang boleh dianggap titik? Saat jaraknya jauh, Pak. Saat jaraknya jauh. Nah, berarti jarak jauh itu artinya kalau di rumus ini apa? X0-nya lebih besar atau lebih kecil daripada L? Kan ini panjang dari sini tadi udah kita tentukan adalah X0. Ini panjangnya adalah L. Jadi kalau ingin jaraknya dari tempat yang jauh, berarti X0-nya itu lebih besar daripada L atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Jadi kalau X0-nya lebih besar, bahkan besar sekali dibandingkan dengan L, perhatikan ya. Kalau X0 jauh lebih besar daripada L, coba perhatikan. Yang ini, X0 dikurangi L sama dengan apa? X0 dikurangi L sama dengan apa? Kalau X0-nya jauh lebih besar daripada L, sama dengan apa ini? X0. Sama dengan X0 aja. Paham ya? Paham ya? Gini, oke. Kalau belum ngerti gini, Bapak punya uang 1 miliar. Nah, misalkan Lingga pinjam uang sama Bapak 100 rupiah. Berapa uang Bapak sekarang? 1 miliar. 1 miliar aja, nggak usah pusing-pusing ya. Karena 100 rupiah kan tidak ada artinya bagi orang kaya. Betul ya? Dipinjam 1000 juga nggak ada artinya. Jadi oleh karena itu maka, kalau X0 ini jauh lebih besar daripada L, berarti apa? X0 dikurangi L kan X0 saja. Ya toh? Maka rumus ini sekarang jadi turun menjadi begini. EP kan sama dengan apa nih? Sama dengan K kalikan Q kan dibagi dengan apa? X0 kuadrat kan? Betul? Betul? Nah, ini apa? Yang ini apa? Kan ini rumus untuk medan listrik yaitu bendanya berbentuk titik kan? Betul nggak? Ingat lagi yang tadi, yaitu kalau berbentuk titik kan sama dengan K kalikan Q dibagi dengan R kuadrat kan? Ini kan mirip dengan ini. Nah, berarti pengerjaan matematika itu benar. Jadi ketika kita sudah mendapatkan rumus terakhir, Anda harus cek. Anda itu mengerjakannya benar apa enggak? Nah, kalau benar, dicek ya. Anggap saja benda ini dilihat dari jauh sekali. Kalau dari jauh sekali kan benda ini jadi titik. Kalau dia itu jadi titik, berarti medannya di titik P harus medan oleh titik. Ternyata kan modelnya ini dengan ini sama. Nah, inilah salah satu cara menggunakan konsep integral
untuk menentukan medan listrik oleh distribusi muatan yang kontinu. Oke, baik. Saya mau stop dulu. Mungkin saya terlalu cepat bicara. Silakan Anda berkomentar ya. Rizky, Anda bisa mengerti nggak penjelasan Bapak? Saya Pak. Ya, bisa mengerti? Bisa Pak. Bisa ya. Anda di mana? Di rumah Posisinya Pak. di mana? Di mana Di rumahnya? Di Sumedang. Sumedang ya. Oke, bisa mengerti ya. Sumedang katanya banyak longsor ya. Iya di wilayah itunya di dekat sungai apa itu. Saya Oh, di iya. Sumedang di perbatasan Pak. Oh iya, oke. Perbatasan mana? Perbatasan sama itu Majalengka. Oh, Sumedang Majalengka ya. Oke, oke. Jadi aman ya, aman ya. Sinyal di sana gimana? Bagus? Bagus Pak, Ya. lumayan. Pakai apa ini? Pakai data? Iya pakai data. Pakai data, oke. Anda bisa ngikutin kuliah ini nggak terlalu cepat Bapak bicara? Bisa Pak. Bisa, oke, oke. Silakan yang lain, Evelyn. Bisa ngikutin nggak Evelyn? Iya Bapak, bisa. Bisa. Di mana Anda? Di Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Di mana tuh Cirebonnya, sebelah mana? Di kabupatennya, di Sumber. Oh, Sumber. Oke. Ya. Ya, ini suara Anda lantang sekali ya. Bagus, berarti tidak ada problem dengan sinyal ya. Oke. Iya Pak, Ya. kalau hujan aja. Oke. Baik. Ya, kalau ada yang tidak mengerti, Anda stop aja. Bapak lagi bicara, stop aja, nggak apa-apa ya. Bapak anggap sopan, nggak apa-apa. Kalau tidak mengerti, stop, minta dijelaskan ulang, itu anggap sopan ya. Nggak apa-apa, itu tidak dianggap memotong pembicaraan. Oke, yang lain. Ya, ini ada 40 orang yang hadir sore ini. Gimana yang lain? Masih ada yang belum mengerti? Ngerti Pak. Iya, bagaimana Fadlan? Iya Pak, gimana Pak? Anda ngerti? Bisa ngikuti? Paham Pak. Oh, paham. Oke, keren. Baik. Kalau gitu kita naik lagi, lebih sulit lagi matematiknya ya. Oke, ini Bapak hapus ya. Nah, ini kuliah fisika ya kayak gini modelnya ya. Jadi kalau Anda, apalagi nanti kalau Anda udah kuliah dengan saya termodinamika, kuliah fisika statistika, ini masih kuliah dasar ya. Sangat dasar. Nah, kalau fisika walaupun di tingkat dasar pun matematikanya udah kayak gini ya. Apalagi kalau nanti Anda kuliah di tingkat lanjut ya. Nanti ketemu lagi saya di kuliah semester 5, kuliah lagi semester 7 ya. Di kuliah fisika statistika itu matematikanya lebih asik lagi ya. Makanya Anda harus kuasai matpis 1, matpis 2 sampai matpis 3 ya. Jadi Anda harus belajar solusi-solusi dari persamaan diferensial ya, orde 1, orde 2, ya fungsi-fungsi khusus ya, fungsi delta, fungsi beta, fungsi gamma itu harus dikuasai semua. Oke ya. Baik ya, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau ya masih kasus yang tadi. Misalkan seperti ini, kasusnya seperti ini. Oke, kasusnya seperti ini. Jadi ini ada sumbu Y. Oke. Nah, ini saya hati-hati gambarnya karena tidak mudah ya menulis di USB apa itu? Pen tablet itu nggak gampang ya. Kalau yang tidak biasa mungkin bengkok-bengkok ya. Ini sebut aja sumbu X ya. Ini sumbu X. Oke. Ini adalah sumbu Y. Nah, lihat ya cara Anda berpikir. Lihat cara saya berpikir. Jadi fisika itu ya, tadi itu si benda bermuatannya saya tidurkan di sumbu X. Saya nanya juga berapa medan di sumbu X juga. Sekarang saya ubah sedikit. Benda bermuatannya saya tidurkan di sumbu X seperti ini. Jadi masih batang yang tadi. Ditidurkan di sumbu X. Di batang ini terdistribusi muatan positif misalkan. Oke. Ya, jadi sama ya. Sama panjangnya saya sebut aja panjangnya adalah L, panjangnya sama-sama L. Oke. Muatan yang terdistribusi di sini sebut aja Q besar. Sama. Terus lambdanya konstan. Artinya batang ini adalah batang homogen. Artinya adalah jumlah muatan yang terdistribusi untuk setiap satuan panjang itu konstan. Ya, ingat ya, itu namanya
batang homogen. Karena kalau batangnya tidak homogen, Anda akan kesulitan ya untuk membuat batas-batas integral. Nah, kalau tadi kan ditanya di sini titik P-nya. Sekarang titik P-nya saya pindah ke sini. Titik P-nya saya pindah ke sini. Begitu titik P-nya dipindah, persoalannya menjadi sangat berbeda. Apalagi kalau titik P saya pindah ke sini nih, di titik sini. Itu sangat berbeda. Matematiknya menjadi sangat rumit. Kalau dipindah ke sini masih mending ya, karena Anda bisa melihat bahwa batang ini kan posisinya simetris. Tapi kalau dipindahkan ke titik P sini, batas-batas integralnya menjadi rumit. Makanya sebetulnya ya, kalau bikin soal fisika itu gampang. Dirubah aja sedikit, itu sudah lain ya pengerjaannya. Makanya orang-orang yang belajar fisika tetapi menghafal, ya, apalagi hanya menghafal rumus-rumus, kemudian tidak kontekstual, tidak konseptual, maka tidak akan pernah bisa. Oke, gimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Pertama Anda tentukan dulu elemennya. Anggap saja elemennya di sini. Oke, elemennya di sini. Elemennya di situ ya. Sisi elemen ini sebut saja posisinya dari sini ke sini adalah X. Berarti si elemen ini panjangnya apa? Panjangnya adalah dx kan? Oke. Nah, nanti makin lama Anda makin terlatih. Berarti dalam elemen dx ini ada muatan sebesar dq kan? Nah, kalau Q yang besar ini muatan seluruhannya, totalnya. dq ini adalah muatan listrik yang terdistribusi dalam elemen dx. Nah, sekarang Anda lihat ya, titik P di sini. Berarti kalau ini muatan positif, ya kemana arah medanya? Arah medanya kan pasti ke atas, ke sini. Arah medanya ke atas. Nah, dia akan menjauhi ya. Oke. Nah, ini segitiga ini ya. Jadi arah medanya ke sana. Arah medanya ke sana. Oke. Arah medanya ke sana. Ini jelas. Ini namanya DE. Oke. Itu DE. Nah, Anda lihat segitiga yang ini. Lihat segitiga yang ini. Ya. Nah, kalau misalkan ini ya jarak dari P ke titik DX ini, saya sebut aja R. Saya sebut aja R. Sedangkan dari P ke sini secara vertikal saya sebut saja Y. Andai misalkan sudut ini saya sebut aja theta. Oke. Nah, Anda perhatikan ya, Anda perhatikan. Ini tekniknya gimana cara menentukan batas integrasinya. Baik, sekarang berapa besarnya DE? Jadi DE di sini berarti sama dengan apa? Kita lihat itunya aja, skalarnya aja. Jadi tidak usah digambar vektornya. Ya, DE ini besarnya sama dengan apa? Oke. Sama dengan apa nih? Atau Anda tulis dulu vektornya. DE sama dengan ya K kan dq dibagi dengan ini udah kebetulan di sini R kuadrat ya. R kuadrat dalam arah R. Oke? Oke ya, bisa ngikuti ya. Nah, ini adalah besarnya DE. Tapi Anda jangan lupa bahwa ya sebetulnya elemen dari muatan ini kan bukan hanya di sini. Di sini juga ada, bakal ada DE yang ke arah situ. Di sini juga akan ada DE. Sehingga keseluruhan DE di sini kalau digambarkan oleh saya itu kan persis kerucut. Persis begini. Persis kerucut. Jadi DE itu ada yang dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Sehingga ini akan membentuk kerucut. Bisa kebayang nggak? Jadi DE itu tidak tunggal, DE itu banyak sebetulnya. Nah, tetapi kalau ini berbentuk kerucut, coba perhatikan. Lihat di sini saya gambar ulang lagi. Ini titik P ya, titik P. Sambil aja dua, dari sini satu yang berseberangan. Berarti ke sini kan ada DE, betul? Nah, ke sini juga ada DE kan? Oke, ya ada DE. Nah, ini vektor ya, dua vektor aja ambil. Kalau vektor 2 seperti ini, gimana cara menjumlahkannya? Ingat, metode analitik. Anda harus proyeksikan vektor ini ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini adalah sumbu Y. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti kalau ini, kalau ini saya bikin garis di sini, oke. Kan sebenarnya kalau ini theta, yang ini juga theta nih. Oke. Betul ya? Oke, perhatikan ya. Ini karena ini sudut yang berseberangan itu pasti sama. Berarti kalau di sini kasusnya, yang ini kan theta. Nah, ini juga theta nih, ini juga theta. Saya sebut ini DE1, sebut aja ini DE2. Ini baru diambil dari yang berseberangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, yang ini kalau diproyeksikan, ini kan jadi sebetulnya DE1X. Yang ini DE2X. Apa yang terjadi dengan ini dan ini? Ini kan saling meniadakan. Akan saling meniadakan. Jadi oleh karena itu di sumbu X ini nggak usah kita urus.
Nggak usah kita urus. Jadi yang harus kita urus apa? Hanya yang di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, ini dengan ini, itu kan akan saling menguatkan. Jadi kalau di sumbu X ya, sigma di sumbu X, sigma DE di sumbu X ya, itu kan sama dengan DEX1 ya, dikurangi DEX2. Ini kan besarnya sama, ini jadi 0. Nah, tetapi kalau di sumbu Y itu kan sebetulnya sigma DEY di sumbu Y ini saling menguatkan. Jadi oleh karena itu maka kita sekarang punya apa itu? Punya kecerdasan untuk bisa menyederhanakan persoalan. Artinya seluruh elemen DEE itu bisa ditiadakan. Jadi kita tidak berurusan dengan itu. Jadi sekarang kita tinggal berurusan dengan DEY saja. Jadi kalau begitu, berapa besarnya DE? Ya, berarti kan DE yang ada cuma DEY. Berapa besarnya DEY? DEY kan sebetulnya adalah DE cos. Ini kan ini theta, ini DE, ini kan cos. Ya kan? Berarti DEY itu adalah DE cos theta. Oke, sampai sini Anda bisa ngerti? Nah, sekarang tinggal dimasukkan aja. Berarti ini deki ya, ini deki. Berarti DEY itu sama dengan apa ini? Sama dengan DE-nya kan sama dengan K kalikan deki dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan cos theta. Nah, inilah DEY yang baru kita dapat. Jadi sebetulnya ya, bedanya orang matematika dengan orang fisika, kalau orang matematika itu hanya memecahkan yang sudah jadi, baru dipecahkan. Kalau orang fisika bikin rumus sendiri. Ini kan rumus yang kita bikin sendiri, baru kita pecahkan. Jadi oleh karena itu maka orang fisika dan orang matematika bedanya sederhana ya. Kalau orang matematika itu ya mengurus sesuatu kadang-kadang tidak jelas. Tapi kalau orang fisika itu ngurus sesuatu jelas ya, yang diurusnya apa, ya. Oke, jadi oleh karena itu maka kalau Anda lihat di buku ada persamaan 19,6. Jadi persamaan 19,6 itu ini adalah DEY sama dengan K deki per R kuadrat cos theta. Jadi elemen dalam arah X nggak usah Anda urus. Tidak usah Anda urus. Ya. Berarti kalau Anda ingin tahu berapa E di sumbu Y atau E di titik P boleh. Atau boleh juga E di sumbu Y boleh. Ya. Kan ini sama dengan integral dari apa? K deki dibagi dengan R kuadrat cos theta. Nah, itu kalau Anda mengambil batasnya ya, batasnya adalah dari 0 sampai L. Ini kalau batasnya 0 sampai L. Gitu. Tapi kalau Anda mau ngambil batasnya beda, boleh. Ini kan sebutnya min setengah L, boleh. Ini plus setengah L, boleh. Ini main-main dengan integral. Boleh juga Anda menulis begini, EY, jadi sama dengan apa? Integral K, ya, Q per R kuadrat cos theta. Nah, boleh seperti ini. Tapi di sini dikasih tanda angka 2. Kalau batasnya mau dari positif, apa itu? Kalau batasnya mau dari min setengah L sampai positif setengah L. Jadi di sini ada angka 2 karena kebetulan ini simetri. Ya, kalau sudah jadi begini, persoalan berikutnya bukan persoalan fisika lagi. Persoalan berikutnya hanyalah persoalan matematik. Ya. Nah, Anda harus jeli di sini. Ini mohon maaf, ini adalah deki ya, deki. Ini adalah deki. Ya, Anda harus jeli di sini. Karena di sini ada deki, ada theta. Ini kan variabelnya berbeda. Kalau mau diintegralkan, maka variabelnya harus dibikin semuanya menjadi sama. Oke, gimana caranya? Silakan Anda catat dulu sebelum saya hapus. Silakan dicatat dulu sebelum saya hapus ya. Oke, ya. Kalau sudah, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan batas integrasi? Ya, saya tulis lagi. Jadi sebetulnya persoalan kita sekarang udah sederhana. Tinggal bagaimana menentukan batas integral. Oke. Jadi ini kan DEY tadi itu sama dengan apa? Sama dengan K kalikan
lambda dibagi dengan apa itu r kuadrat ya dx cos theta. Sorry, dq ya, bukan dx, ini dq ya, maaf ya. Oh, ini dq-nya sudah diganti jadi lambda dx ya, dx cos theta. Jadi dq-nya sudah diganti ya tadi. Jadi dq itu sama dengan lambda dx. Oke ya. Jadi ini dq-nya sudah diganti dengan lambda dx. Nah, ini persoalan kita. Tapi kan ada yang nggak enak di sini. Pertama, nggak enaknya apa? Di sini ada dx, di sini ada theta, di sini ada r. Tiga-tiganya variabel yang berbeda. Tapi kalau k dengan lambda kan bisa kita usir keluar. Oleh karena itu maka kita lihat lagi gambar yang tadi. Gambar yang tadi coba Anda lihat lagi ya. Anda masih nyimpan gambarnya. Jadi kalau tadi kan segitiga seperti ini. Oke. Segitiga seperti ini. Ini adalah theta, ya. Ini adalah y, ini adalah x tadi ya. Ini adalah r kan. Oke. Jadi kalau saya ambil harga tangan theta itu sebenarnya apa nih? Kan tangan itu depan dibagi dengan dekat ya. Berarti x dibagi dengan y. Berarti x saja sama dengan y tangan theta kan. Oke. Nah, kalau saya ingin tahu dx, karena di sini ada dx kan, karena mau saya ubah semuanya. Berarti dx sama dengan apa? dx sama dengan apa? dx sama dengan apa? Kalau tangan diturunkan terhadap theta, jadi sama dengan apa? Ini kan x sama dengan y tangan theta. Ya, y tangan theta. Jadi kalau saya ingin tahu apa itu dx ya, jadi saya turunkan aja dx apa itu? Oke. Jadi kan gini. Saya kan ingin ubah supaya x sama dengan y tangan theta ya. Berarti kalau saya ingin tahu ya dx d theta ya. Nah, tangan dari tangan itu kalau diturunkan terhadap theta kan jadi sekon ya. Sekan kuadrat kan, sekan kuadrat. Itu Anda harus lihat tabel. Kalikan y ya, sekan kuadrat theta ya. Itu tiada lain adalah y. Nah, di sini tangan ini ya. Tangan ini kan sebetulnya x per y ya. Apa itu? Kalau tangan itu kan x dibagi y ya. Kalau sekan itu adalah y per r ya. R per y. Kalau cosinus kan sebetulnya apa itu? Y dibagi r ya. Kalau sekan itu r dibagi y. Ini kan sebetulnya dikuadratkan ya. Jadi Anda dapatkan dari sini bahwa dx d theta ya, kemudian kalikan y sekon kuadrat theta itu kan sama dengan y dikalikan dengan r per y kuadrat. Nah, dari sini Anda akan dapatkan harga dx sama dengan apa? Ini y-nya hilang ya. Sehingga dx-nya sama dengan r kuadrat dibagi dengan y dikalikan d theta. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, jadi kita akan dapatkan DEY sekarang. DEY itu sama dengan, ini manipulasi matematika aja. Ya. Nah, ini kan sebetulnya apa itu dx itu r kuadrat y d theta. R kuadrat y d theta. Ya, jadi dx itu sama dengan r kuadrat y. Jadi kita masukkan aja, ke sini apa itu dx-nya r kuadrat dibagi dengan y, ya kan, d theta dikalikan dengan cos theta. Tapi di sini masih ada r kuadrat kan? Oke, r kuadratnya saling meniadakan ini, sehingga Anda dapatkan DEY sekarang itu sama dengan apa? Sama dengan k dikalikan lambda ya dibagi dengan y itu cos theta. Ini d theta. Jadi sekarang Anda lihat k, lambda dan y semuanya adalah besaran yang konstan. Ini semuanya konstan. Jadi sekarang integral hanya sebatas cos theta dengan d theta. Jadi kalau saya ingin cari EY seluruhnya, berarti K lambda dibagi dengan Y integral dari cos theta d theta. Nah,
cos theta d theta itu bisa diselesaikan, matematikanya sangat mudah. Tetapi sekarang tinggal menentukan batasnya. Nah tadi kalau kita lihat simetrinya kan seperti ini. Nah, Anda lihat ya matematikanya asik nih. Ini kan min setengah L, ini adalah positif setengah L. Oke. Nah, Anda perhatikan ya, kalau pada saat min setengah L kan sebetulnya tetanya ke sini. Gitu. Pada positif setengah L tetanya ke sini. Nah, jadi sebetulnya harga theta yang paling tinggi, saya sebut saja ini. Ini saya sebut aja theta 0. Ini harga theta yang paling tinggi. Ulangi lagi. Kan sebetulnya kalau kawat ini terus memanjang, harga theta yang paling besar adalah theta 0. Karena yang theta yang tadi, yang ini kan theta. Yang theta ini adalah theta yang lebih kecil dari theta 0. Jadi theta 0 itu menjadi batas sekarang. Menjadi batas. Kapan theta sama dengan theta 0? Ketika panjangnya adalah min setengah L atau positif setengah L. Sehingga batas integralnya sekarang saya bisa ganti. Kan tadi kita sudah menggunakan min setengah L sampai plus setengah L. Ini bisa kita ubah. Gimana caranya? Caranya ya, saya cantumkan angka 2 di sini. Kan tadi, kan asalnya ini min setengah L, positif setengah L. Saya ganti saja dengan theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan theta 0. Gitu ya. Jadi tetanya dirubah dari theta sama 0 sampai theta sama dengan theta 0. Nah, theta 0 itu adalah theta maksimum. Jadi kan harga theta ini terus akan berjalan. Nah, ketika titik ini ada di sini, kan harga theta sama dengan 0. Itu batas awal. Nah, terus ini berjalan terus ke sini sampai setengah L positif, maka theta akan sama dengan theta 0. Jadi batasnya adalah dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan theta 0. Nah, inilah integralnya. Jadi integral ini mudah sekali diselesaikan ya, mudah sekali. Integral dari cos theta itu kan min sin theta. Sangat mudah sekali. Nah, oke, silakan Anda catat dulu sebelum saya lanjutkan. Ya. Oke, ya kalau sudah dicatat, saya hapus ya. Saya hapus. Bapak, Ya. Bapak, enggak Pak, nggak jadi, udah dihapus. Oke. Nggak apa-apa, Anda nanti kan bisa baca buku ya. Oke? Anda bisa Iya, baca Pak. buku. Jadi ini sebetulnya Bapak hanya sekedar menjelaskan apa yang di buku supaya Anda mudah. Ya kan? Nanti ketika baca buku kan Anda tinggal mengulang aja. Mudah ya? Oh, kenapa nih batas integralnya jadi begini? Kenapa batas integralnya begini? Ya. Nah, kalau diselesaikan integral yang tadi, Anda akan dapat hasil seperti ini. Jadi EY atau EP boleh. EY atau EP boleh ya. Itu sama dengan 2K lambda dibagi dengan Y. Ya. Ini kan tadi hasilnya integral dari cos theta d theta adalah sin theta. Ya. Sudah dimasukin batasnya dari theta sama dengan 0 sampai theta sama theta 0. Ya. Maka ini hasilnya adalah theta 0. Nah, sin theta 0 itu kan bisa diganti. Bisa diganti. Tadi saya ganti lagi. Oke. Nah, ini saya gambar lagi. Saya gambar lagi batangnya. Kan ini batangnya. Oke. Nah, ini kan min setengah L. Ini positif setengah L. Ketika ini maksimum, nah ini kan tetanya sama dengan theta 0. Oke. Betul ya? Nah, ini kan sama dengan Y, ya. Ya. Jadi kalau gitu, harga sin kan bisa kita cari. Sin itu apa? Sin itu depan dibagi dengan miring kan? Betul? Jadi sebetulnya ini miring. R-nya itu apa? R-nya sebenarnya apa ini? R itu ketiada lain akar dari setengah L kuadrat, setuju ya? Ditambah Y kuadrat. Nggak susah yang ini ya? Oh, Pitagoras. Jadi kan R kuadrat sama dengan setengah L kuadrat ditambah Y kuadrat kan? Jadi R saja kan sama dengan akar dari setengah L kuadrat tambah Y kuadrat. Clear ya? Clear ya? Berarti sin theta 0 sama dengan apa nih? Kan sama dengan ini, setengah L ya dibagi dengan R kan? Atau ini kepanjangan nih saya. Setengah L dibagi dengan R kan? Kan sin depan dibagi miring. Atau sama dengan setengah L dibagi dengan akar
dari ini, setengah L kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Gitu ya. Nah, ini adalah sin theta 0. Jadi kalau dimasukkan ke sini, maka sekarang Anda dapatkan EY sama dengan apa? Sama dengan ya 2K lambda dibagi dengan Y, ya kan? Ya, dikalikan sin theta 0 ini kan, setengah L dibagi dengan akar ini setengah L kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, inilah hasil kita. Nah, ini apa nih? Ini adalah medan listrik yang diakibatkan oleh distribusi muatan listrik kontinu, ya, yang berupa batang, yang panjangnya L, dia itu homogen muatannya, ya, di sumbu Y. Ya, jadi ini besaran-besaran yang ada itu kan cuma ada K konstanta listrik, lambda itu adalah Q dibagi L, sedangkan Y-nya adalah jarak dari sini ke sini. Jadi semua udah dieliminasi, X-nya dieliminasi, R-nya dieliminasi, yang ada cuman Y. Gitu ya. Nah sekarang kita uji. Benar nggak rumus ini? Coba. Gimana cara ngujinya? Perhatikan saya. Ini si batang ini akan jadi titik kalau dilihat dari mana? Silakan di audionya dihidupkan. Batang ini akan menjadi Dari titik jauh. kalau dilihat dari jauh. Dari jauh di sini dari mana? Dari mana? Dari mana? Jauhnya dari mana? Dari Y. Dari Y yang jauh kan? Jadi Iya. kalau misalkan Bapak sekarang, kalau Y ini besar sekali dibandingkan dengan L, ya toh? Y-nya itu besar sekali dibanding L. Apa yang terjadi? Ini kan, Y-nya itu besar banget dibandingkan dengan L. Berarti suku yang ini dapat diabaikan. Betul nggak? Jadi EY sekarang, EY jadi apa nih? 2K lambda per Y, kan gitu. Ini kan tetap ada setengah L, betul? Yang ini dapat diabaikan. Karena L-nya kecil banget dibanding Y. Berarti kan yang ini tinggal akar Y kuadrat toh. Betul? Ngerti nggak? Tuh. Oke, lanjut. Jadi ini 2K, apa itu? Apa itu lambda? Lambda itu kan Q dibagi dengan L kan? Oke? Ini dikalikan setengah L kan? Dibagi dengan ini apa? Di sini ada Y, akar dari Y kan Y kuadrat. Oke? Clear ya? Ini L coret dengan ini. 2 coret dengan ini. Anda dapatkan apa? K Q per Y kuadrat. Oke, keren kan? Jadi artinya kalau gitu pengerjaan integral kita benar. Jadi ketika si batang ini dilihat dari jarak yang jauh sekali, jadi Y-nya besar sekali, dia akan jadi titik. Nah, kalau dia jadi titik, ya, kan Y ini, Y yang ini, Y yang ini, Y yang ini, itu kan jarak dari titik itu ke titik yang bertentukan medannya. Nah, nanti Anda di rumah meneruskan pembahasan ini lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Jadi lihat contoh-contoh untuk berbagai macam distribusi muatan. Nah, saya ingin Anda nanti membaca halaman 39 ya, buku Tipler, ya. Halaman 39 dicatat dulu buku Tipler. Ya, jadi itu adalah medan listrik di dekat muatan garis tahingga. Jadi sekarang yang tahingga itu bukan Y-nya, tapi yang tahingga itu itunya apa? L-nya. L-nya yang tahingga. Coba kita lihat. Kalau L-nya yang tahingga, apa yang terjadi? Silakan Anda kerjakan. Kalau L-nya besar sekali, tapi Y-nya terbatas. Kalau yang tadi kan dibalik. Y-nya besar sekali, L-nya terbatas. Maka dia akan jadi titik. Nah sekarang kalau L-nya tahingga, L-nya panjang sekali. Jadi L-nya tahingga. Tetapi kita ingin tahu berapa medan listrik pada jarak Y dari L itu. Jadi apa yang dieliminasi dari sini? Silakan di audionya dihidupkan. Yang dieliminasi yang mana? Yang mana? Ayo, silakan dijawab.
Yang Y-nya, Pak. Dieliminasi Y-nya kan? Iya, Oke. Pak. Maka hasilnya jadi apa nih? Iya. Hasilnya jadi apa? Oke, Bapak nulis di sini aja ya, karena udah habis. Sini aja ya. Hasilnya apa nih? E sama dengan, ayo dong. Kalau ini dieliminasi. Jadi kalau misalkan sekarang L-nya panjang banget, tak terhingga. Tapi Y-nya terbatas segini. Berarti artinya apa? Yang ini yang ditiadakan, bukan? Betul? Berarti Betul. tinggal yang ini. Akar dari setengah L kuadrat berapa? Setengah L kan? Iya. Di sini setengah L. Betul? Di sini setengah L. Jadi hilang kan? Kan hasilnya tinggal Ya. 2K lambda dibagi dengan Y. Ya. Nah, jadi sekarang kita punya hasil ini. Keren sekali. Ini apa nih? Ini medan listrik diakibatkan oleh kawat yang panjangnya tak terhingga pada jarak Y dari kawat itu. Tulis. Karena kalau Anda baca buku biasanya nggak ngerti ya. Lalu Anda hanya terjebak oleh rumus-rumus yang ruwet ya. Beda ya, beda. Kalau yang ini, yang atas, yang kita turunkan tadi, yang ini adalah apa? Beri nama coba, beri nama. Ini adalah medan listrik oleh kawat yang berupa batang, yang muatannya homogen, yaitu yang panjangnya L pada jarak Y dari batang itu. Itu diberi nama ya. Kalau yang ini yang kita dapatkan ini adalah medan listrik oleh batang ya yang terdistribusi di dalamnya muatan listrik yang homogen untuk jarak yang jauh sekali dari batang itu. Ya. Ini untuk jarak yang kalau dia itu jaraknya jauh sekali, berarti dia jadi titik. Oke. Yang ini apa? Yang ini adalah medan listrik yang diakibatkan oleh kawat yang panjangnya tak terhingga ya pada jarak Y dari kawat itu. Jadi Y itu jarak tegak lurus ya, awas, bukan jarak sembarangan, tapi Y itu adalah jarak tegak lurus. Jadi kalau ada kawat panjang sekali terdistribusi muatan, pokoknya Y-nya itu adalah Y jarak tegak lurus. Di mana saja boleh ya, di mana saja. Jadi kalau misalkan ini perhatikan, ini adalah kawat nih, panjang banget ke sana ya, tak berhingga. Pokoknya pada jarak Y, Jadi Y itu bisa di mana saja. Yang penting jarak tegak lurus. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, tapi Y itu jarak tegak lurus terhadap batang ini. Nah, sekali kita mengerjakan matematik, kemudian kita mendapatkan hasil yang banyak ya. Makanya kalau Anda lihat ada persamaan 19:11 di buku Tipler itu kalau Anda baca sendiri mungkin pusing ya. Ujug-ujug aja ada persamaan 19:11 ya. Persamaannya seperti ini. Sekali lagi ini apa? Ini adalah medan listrik yang diakibatkan oleh kawat yang panjangnya tak berhingga ya pada jarak Y tegak lurus dari kawat itu. Nah, itu harus diberi nama karena kalau di buku itu nggak ada namanya ya. Kalau tidak diberi nama nanti Anda akan pusing sendiri. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang kita punya kasus yang berbeda? Misalkan kasusnya seperti ini. Dulu Anda masih ingat ya waktu kuliah saya kuliah FISDA 1. Saya ajak menghitung momen inersia. Momen inersia untuk cincin, momen inersia untuk batang, kalau dia itu diputar di sumbu rotasi tertentu. Momen inersia untuk cakram, momen inersia untuk bola, itu kan masih ingat ya. Itu semua menggunakan pendekatan yang sama seperti ini. Makanya kalau Anda sungguh-sungguh ya belajar fisika 1, maka ketika Anda masuk fisika dasar 2 itu sebenarnya tidak ada problem. Ya. Menjadi sangat problem kalau Anda itu belajar tidak sungguh-sungguh. Makanya setiap belajar itu diperlukan apa? Totalitas ya. Jadi kalau kita belajar fisika tidak totalitas ya, baca buku fisika cuman ya selewat-selewat sambil tidur atau sambil makan kacang ya, jangan berharap Anda bisa mengerti. Ya, belajar fisika itu mejanya harus kosong. Tidak boleh ada cireng, tidak boleh ada gehu,
Tidak boleh, tidak boleh. Ya, boleh air putih aja 1 gelas boleh. Anda siapkan kertas yang banyak, Anda siapkan pulpen, dan kemudian buku fisika terbuka. Ya, jadi buku yang tebalnya segini itu ya, yang tebalnya segini itu ya bisa 2-3 minggu udah selesai. Ya, ya. Jadi itu cara teknik membaca buku. Jadi kalau baca buku fisika gini sambil tidur-tiduran, begini ya, itu pasti Anda tidak akan bisa. Karena setiap step-step rumus yang ada di buku itu harus Anda ikuti. Nah, nanti Anda akan merasa puas ketika bisa mengikuti pemikiran si penulis buku itu. Ya, saya bisa ya. Atau jika perlu Anda nggak usah ngikutin cara dia menurunkan rumus. Anda punya cara menurunkan rumus sendiri dengan logika Anda sendiri, kemudian cocokkan hasilnya. Ternyata hasilnya sama ya. Berarti Tipler dengan saya sama hebatnya. Gitu. Jadi Anda akan ada kepuasan belajar. Ya, itu penting ya saya tekankan. Karena apa? Banyak ya guru-guru ya kalau ketemu saya minder ya. Apalagi di kelas PPG ya, pendidikan profesi guru. Banyak guru-guru yang ketemu saya takut ya. Wah, Pak Saiful ya takut. Jadi dengar Saiful Karim itu udah takut ya. Karena kalau Anda ikut program PPG, pasti kan ketemu saya di kelas awal. Karena saya bagian memberantas kesalahan-kesalahan konsep. Karena banyak sekali ya guru di sekolah mengajarkan konsep yang keliru, mengajarkan konsep yang salah. Kenapa? Karena belum pernah baca buku universitas. Makanya oleh karena itu maka kalau belajar ya, Anda nggak usah banyak bukunya. Cukup 1 buku tapi Anda kuasai. Daripada Anda belajar banyak buku tapi tidak ada yang dikuasai. Saya lebih suka Anda 1 buku aja tapi Anda kuasai. Nah, kalau ketika Anda baca 1 buku kemudian Anda kesulitan untuk menguasai, boleh Anda menggunakan referensi buku yang lain untuk konsep yang sama. Tapi hantam terus buku itu ya 1 sampai tuntas. Nah, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang utuh di kepala Anda. Oke ya, bisa dilanjutkan? Baik. Sekarang bagaimana kalau bendanya itu cincin? Misalkan kalau bendanya cincin seperti ini ya. Ini persoalannya lebih asik lagi. Jadi dia adalah cincin seperti ini. Oke. Maaf ya kalau gambar saya kurang begitu bagus. Ini maksud saya cincin ya, cuman menggambar di USB pentablet itu memang tidak mudah ya, tantangannya luar biasa ya. Jadi kalau saya bisa bikin garis lurus ini udah luar biasa sebetulnya ya. Karena saya tidak menggunakan penggaris ya. Ini cincin ya, cincin. Di sini terdistribusi muatan sebesar Q. Cincin ini sebut aja jari-jarinya adalah A. Oke, jari-jarinya A. Nah, kita ingin tahu berapa sih medan listrik di sini, di titik P. Oke, jadi kita ingin tahu berapa medan listrik di titik P. Nah, ini lebih keren lagi nih. Lebih keren lagi ya. Anda bisa nangkap ya maksud persoalan ini? Oke, silakan dihidupkan audionya. Bisa nangkap? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, boleh dihidupkan audionya biar rame. Bisa nangkap persoalannya? Bapak boleh diulangi? Bisa, Pak. Oke, nah Boleh gitu diulangi, dong. Pak? Jujur. Cincin, tahu cincin? Cincin Tahu, itu yang Anda pakai di tangan. Tahu, Pak. Ya, Pak, tahu. Cincin, masa nggak cincin tunangan ya. Cincin ya. Cincin kan bentuknya kayak gini, ya. Nah, saya nggak gambar berliannya di sini, nggak usah kan, nggak penting itu ya. Pokoknya cincin lah ya. Paham ya? Cincin ini jari-jarinya A. Dalam cincin ini terdistribusi muatan listrik kontinu, homogen. Jadi artinya tetap homogen, ya, tetap homogen. Lalu di sini muatan totalnya adalah Q. Oke, tadi yang minta diulang sama saya udah ngerti? Iya, Pak. Oke, kalau udah ngerti kita lanjut. Di sini ada titik P. Kita ingin tahu berapa sih medan listrik di titik P. Oleh siapa? Oleh cincin ini. Jelas, rumus-rumus kita yang tadi nggak berlaku lagi. Tadi kan garis, ya. Sebelumnya kita baru bicara titik. Ini cincin, persoalan baru lagi. Gimana caranya? Caranya tentu saja kayak tadi. Anda ambil dulu elemen muatan. Sama seperti tadi, ya. Sebut saja ini elemen muatannya DQ. Oke? Nah, si DQ ini ya posisinya di sini. Nah, DQ ini kan punya jarak tuh ke sini, ke titik P. Oke. Oh, sorry. Itu.
Berarti kan muatannya ke arah sana kan. Ini apa ini? Ini adalah DE di titik P ya. DEP. Oke. Nah, ini muatan medan listrik oleh deki saja ya. Kalau ini saya sebut aja theta. Oke, ini adalah R ya. Ini adalah jarak dari sini ke sini, sebut aja X ya. Makanya karena R sudah dipakai untuk dari sini ke sini, jari-jari cincin saya panggil aja A. Jadi awas, jangan jari-jari itu pengen R saja. Jangan. Bebas variabel. Tapi kalau variabel udah dipakai oleh yang lain, ya Anda nggak usah memaksakan supaya nanti matematikanya tidak jadi ruwet ya. Oke, perhatikan. Anda tahu nggak sebetulnya cincin ini kan simetri. Sebelah sini juga akan menimbulkan sama ya. Kalau di sini saya menggambar ada deki lagi, kan sebenarnya dia juga akan menimbulkan hal yang sama di sini. Betul nggak? Sehingga ke sini kan ada kayak tadi lagi, yaitu di sini ada DEP dari arah yang berbeda. Ya toh? Nah, kalau ini theta kan ini theta juga. Ini theta juga. Ini theta juga. Jadi kalau dari keseluruhan cincin, maka di sini akan membentuk kerucut. Betul? Akan bentuk kerucut. Nah, karena vektornya banyak di sini, maka kita uraikan. Kalau ini misalkan ini sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. Nah, kalau ini diuraikan ke sumbu Y, ini kan akan dapat ini D, E, P, Y kan? Tuh. Kalau diuraikan ke sumbu Y di sini, ini akan Anda dapatkan vektor ini adalah D, E, P, Y kan? Sama ya? Nah, tapi ini dengan ini kan saling meniadakan. Jadi artinya resultan E di sumbu Y itu jelas sama 0. Kembali lagi. Jadi urusan kita cuma apa? Kita cuma ngurusi yang ini. Kalau ini kan diproyeksikan ke sini dan diproyeksikan ke sini, ini kan saling menguatkan karena satu arah. Jadi yang ada adalah sigma E di sumbu F. Jelas ini tidak 0. Jadi yang ini selesai, nggak usah diurus ya. Jadi ini tidak usah diurus. Jangan diurus. Nah, udah, enteng. Jadi yang diurus cuma ini aja kan? Oke. Gimana cara ngurusnya? Ya mudah sekali ya. Jadi kalau gitu DEX, oke, kan sama dengan apa? Kan sama dengan K dq dibagi dengan, ya ini R-nya udah jelas ya, di sini R kuadrat ya. Ini jelas cos ya, cos theta. Ya. Nah, sedangkan cos theta itu sebenarnya apa? Cos theta kan sebenarnya dekat juga miring, tuh. Dekatnya kan X, miringnya R. Jadi kita lihat bahwa cos theta itu adalah dekat juga miring. Jadi X dibagi dengan R kan. Ya toh? Cos theta X dibagi R. Jadi Anda tinggal tulis DEX sama dengan apa? Ini sederhana ya. K dq ya dibagi dengan R kuadrat. Cos theta-nya diganti sekarang X per R. Kan gitu. Ya toh? Nah, ya, jadi sama apa ini? Sama dengan K dq kan gitu kalikan X dibagi dengan apa ini? Ini R bisa kita hitung nih, R. R itu kan yang ini. Kan ini jaraknya A nih. Ini A, ini kan X. Berarti R ini kan sebetulnya apa itu? Ini kan jadi R pangkat 3 toh? R pangkat 3. R pangkat 3. Sedangkan R sendiri kan sama dengan apa? R itu kan sama dengan X kuadrat ditambah A kuadrat, kan gitu, betul ya? Pangkat setengah kan? Betul? Tapi karena ini kan pangkat setengahnya dari akar kan? Ini dikalikan pangkat 3 kan? Kan gitu. Jadi sama dengan K dq X dibagi dengan X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2. Itu. Oh, ini jadi sederhana sekali ya. Sederhana sekali ya. Sangat sederhana sekali. Ya, jadi ini integralnya sangat mudah diselesaikan ya. Sedangkan apa itu besaran-besaran ini kan semuanya konstan ya. Perhatikan nih, X konstan ya, A juga konstan. Makanya integralnya tinggal integral dq saja. Jadi makanya DEX ya. Oh, sorry. Kita cari aja langsung ya. Jadi kalau begitu E di titik P itu kan sama dengan ya integral dari ini kan, lihat ini, lihat X konstan,
A konstan, semua besaran-besaran konstan. Ini bisa kita keluarkan semua. Jadi K, ya, integral dari K, kemudian X, dibagi dengan ini, X kuadrat, ditambah A kuadrat, pangkat 3/2. Ya toh? Ya, ini kan kalikan deki tuh. Deki. Nah, ini kan karena konstan, ya kita keluarkan aja. KX. Izin bertanya. Ya. Silakan. Itu tuh X kuadrat plus A kuadrat itu kan dari rumus Pitagoras ya, Pak? Iya. Nah, masih nggak ngerti itu yang 1/2-nya, Pak. Iya, kan R itu kan akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Ngerti? Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kan ini Ngerti. bisa aja ditulis R itu X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 pangkat setengah, kan sama. Masa yang gini pusing. Oh iya. Iya, Pak, ngerti. Iya. Makasih, Pak. Ya, oke. Nggak apa-apa. Nanya nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini adalah K kalikan X dibagi X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2 kan? Ya. Nah, integral dari deki. Berapa integral dari? Ya, integral dari deki-nya Q, nggak usah diurus lagi. Jadi hasilnya tinggal K kalikan Q kalikan X dibagi dengan X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2. Itu hasilnya ya. Ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Bapak mau nanya, kapan cincin ini menjadi titik? Kapan cincin ini menjadi titik? Ketika X-nya semakin besar. Yes. Coba sekarang kita masukkan ya. Kalau X-nya besar banget, ini X-nya besar sekali dibandingkan apa? Dibanding A kan? Betul? Berarti ini kan tinggal apa nih? A pangkat 2 pangkat 3/2 hilang. Tinggal X pangkat 2 pangkat 3/2. Berapa? X pangkat 3 kan? Setuju? Iya, Pak. Setuju. Ini X pangkat 3, di sini X. Jadi hasilnya ketika X besar sekali, E-nya jadi sama apa nih? K, Q, per X kuadrat. Keren kan? Keren nggak? Keren nggak fisika itu? Keren. Iya, Keren fisika itu keren. Makanya fisika itu asik ya. Fisika itu asik ya. Fisika itu sangat mengasihkan ya. Jadi kalau Anda belajar fisika itu seperti saya mengajar, ya step by step, semua diikutin. Itu jadi keterampilan berpikir Anda itu berkembang. Nah, mohon maaf ya, dulu Anda belajar fisika di SMA apa? Guru ngasih rumus, setelah itu latihan soal. Betul nggak? Betul, Pak. Betul apa tidak? Betul, Pak. Iya, makanya Anda kan begitu masuk ke universitas kayak orang kelimpungan, ya. Ini soal pakai rumus apa? Jadinya begitu kan? Jadi aja, ya itu kan rumus, namanya rumus setan semua ya, tidak jelas. Nah, oke, sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang ya, Anda masih ingat nggak Tipler dulu kalau ingin menentukan momen inersia bola, anggap saja bola itu tersusun dari cakram yang terus-menerus berubah jari-jarinya. Akhirnya membentuk bola. Betul kan? Kalau cakram disusun ya dengan jari-jari yang berubah kan akan jadi bola juga. Nah, dia menggunakan prinsip yang sama ya. Anda lihat sekarang, yang punya buku Anda lihat buku halaman 42. Anda lihat buku halaman 42. Oke. Buku halaman sorry. Buku Tipler halaman 42. Oke. Oke, saya nanya dulu. Semua udah punya buku? Sudah. Sudah Pak. ya? Sudah? Ada Sudah. yang belum? Ada yang belum punya Sudah, buku? Pak. Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, kalau sudah, baik. Bapak akan jelaskan. Sekarang Anda ingin diajak berpikir ya, menghitung medan listrik oleh sebuah cakram. Tahu cakram ya? Tahu cakram? Cakram itu apa? Contohnya yang paling sederhana itu pernah kan Anda ya cakram itu ya kayak benda yang berbentuk lingkaran kemudian punya tebal gitu, kira-kira seperti itu. Ya, bisa kebayang nggak? Bisa.
Ya, cakram. Tapi cakramnya bukan seperti cakram buat olahraga, lempar cakram. Kalau lempar cakram kan kayak UFO ya. Kayak itu ada jendulanya tengahnya. Ini enggak. Jadi cakramnya rata. Ya. Kayak rata. Ya, seperti inilah. Kira-kira saya gambar dulu. Cakram tuh kayak gini. Ya. Jadi, gitu. Ya. Kemudian ada apa? Ada tebalnya gitu. Ya. Gitu ya. Cakram ya. Seperti ini cakram ya, jadi ada tebalnya. Itulah kira-kira cakram seperti itu. Saya hapus dulu ya. Oke, jadi cakram seperti itu. Nah, bisa nggak Anda membayangkan sebenarnya kalau cakram itu bisa dibuat oleh cincin yang disusun sedemikian rupa, yang jari-jarinya berubah. Kebayang nggak? Oke, di audionya dihidupkan. Jadi kalau cincin disusun, itu cincin kan lama-kelamaan jadi cakram. Setuju ya? Jadi cincin yang jari-jarinya 0 sampai jari-jarinya R misalkan disusun terus kan. Jadi gini, kecil. Terus kan lama-kelamaan kan jadi cakram kan? Nah, jadi Bapak Tipler ini dia menggunakan pemikiran daripada kita mengulang-ulang, sudah aja cincin itu disusun sedemikian rupa sehingga jadi cakram. Nah, itulah kira-kira yang dijelaskan di halaman 42. Ya, halaman 42. Nah, supaya Anda berpikir, maka halaman 42 tidak saya turunkan. Silakan Anda membaca sendiri. Pokoknya harus bisa. Nanti ujian pasti saya tanya itu, ya. Nah, biasanya kalau di ujian saya nanya yang belum pernah saya turunkan. Ya, kalau udah diturunkan kan, kalau ditanya juga percuma, itu ulangan namanya. Di perguruan tinggi tidak ada ulangan kayak di SMA. Perguruan tinggi itu ujian, ya. Ujian itu menguji kemampuan berpikir Anda, tentu saja soalnya pasti baru, ya. Tidak mungkin saya bertanya yang biasa-biasa. Baik. Jadi kalau misalkan ada cakram, saya gambar ya, saya ada cakram. Ini hasil akhirnya saja, ada cakram seperti ini, ya. Kemudian cakram, kalau tadi kan cincin itu cuman luarnya aja, dalamnya bolong. Kalau cakram kan kayak cincin cuma nggak bolong, kan gitu. Ya. Ini misalkan sebut aja jari-jarinya A, si cakram ini cakram. Ini cakram, ya cakram. Atau bisa juga disebut silinder pejal, boleh cakram itu, tetapi tingginya tidak terlalu besar, ya. Ini adalah jari-jarinya sebut aja adalah R, jari-jarinya adalah R. Nah, berapa sih medan listrik pada jarak X dari cakram ini? Maka medan listriknya nanti Anda ikutin sendiri ya di buku ya. Jadi ini titik P, medan listriknya adalah 2 kalikan V kalikan K kalikan sigma. Loh, kok muncul sigma? Karena cakram ini luas kan? Cakram ini luas, sedangkan sigma itu tadi udah saya kasih tahu delta Q per delta A kan, ya? Atau boleh aja Q dibagi dengan A. A-nya cakram tentu saja adalah V R kuadrat. Gitu? Itu. Ya, ini kalau menggunakan klausul itu Anda akan dapat hasil ini ya. 2V K sigma dikalikan dengan 1 dikurangi dengan X ya dibagi dengan akar ini, akar X kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, sekarang Anda perhatikan, kalau cakram ini besar sekali, jadi kalau cakram ini besar sekali. Apa yang Anda bisa lihat dari variabel-variabelnya? Kalau cakramnya besar sekali, atau cakramnya tak terhingga, cakramnya besar sekali atau ukurannya tak hingga. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? X-nya bisa diabaikan. Ya, kalau tak hingga berarti R-nya besar sekali kan? Betul? Dibandingkan dengan X. Betul ya? Apa yang terjadi? X-nya kan bisa kita abaikan. Berarti kalau X diabaikan ini jadi hasilnya berapa? Ayo dong. Ya. Kalau cakramnya ini besar sekali cakram. Apa yang bisa kita dapat dari sini? 0. Berarti R-nya
Besar sekali ya. Besar sekali. Jadi hasilnya apa? Ayo, ini suku yang ini kan tinggal dimasukkan aja. Jadi ini kan kecil. Nah, kecil dibagi dengan besar sekali. Coba, yang kecil dibagi dengan besar sekali hasilnya apa? Kecil dibagi besar sekali hasilnya apa? Negatif tak hingga. Hasilnya kecil sekali. Kecil dibagi besar sekali. Hasilnya apa? Jadi tidak ada, jadi kosong. Enggak, kecil sekali. Ini matematika hebat nih. Coba, pernah lihat rumus ini enggak? Kecil dibagi besar sekali, hasilnya? Kecil sekali. Kecil sekali. Anda punya beras 1 ons dibagi orang sekampung. Sekampung ada orangnya 100.000. Hasilnya apa? Kebagian berapa tuh mereka? Sedikit sekali, Pak. Iya, beras 1 kilo mau dibagikan penduduk Indonesia 275 juta. Berapa masing-masing kebagian? Berapa? Sedikit Sedikit sekali ya. Pak, sedikit. Ya toh? Sedikit sekali itu berapa kira-kira? Mendekati 0 kan? Paham ya? Iya, Pak. Jadi Mendekati kalau 0. cakram ini besar sekali, besar banget gitu. Kalau besar sekali itu kan bahkan udah nggak kelihatan cakram. Pokoknya luasnya luas banget deh. Paham ya? Kalau luas banget itu kan bentuknya udah nggak karuan. Udah nggak lagi cakram, luas banget kok. Makanya di dalam buku fisika, cakram yang luas sekali itu disebut aja bidang tahingga namanya. Jadi kalau di buku fisika ada kata-kata bidang tahingga, sebetulnya mulainya mungkin saja dari kotak, mulainya mungkin saja dari cakram. Tapi udah tahingga kan udah. Makanya di buku fisika jangan heran kalau ada kata-kata medan listrik di dekat bidang muatan tahingga. Ini bahasanya kan nggak enak, tapi ya itulah memang bahasa. Tapi kalau Anda ngerti nggak apa-apa. Oke, hasilnya jadi apa kalau gitu? E di titik P sama dengan apa? 2 pi K ya sigma. Oke? Oke? Setuju nggak? Kan ini kecil sekali dibagi besar sekali, hasilnya kecil sekali, ya toh? 1 dikurangi yang kecil sekali harganya berapa? 1. 1 aja, 1 dikalikan ini kan itu aja. Masa harus jelaskan begitu? Nggak lucu kuliah di perguruan tinggi. Paham ya? Nah, ini ya. Kan cakram itu bisa sebelah sini, bisa sebelah sana kan gitu. Makanya bisa positif, bisa negatif ya. Jadi medannya bisa positif, bisa negatif. Ya tergantung ya. Nanti tergantung muatannya ya. Nah, oleh karena itu maka ini adalah rumus medan listrik untuk suatu bidang yang tahingga ya. Jadi ini dengan ini beda ya. Kalau ini untuk cakram, kalau ini untuk luas yang bidangnya tahingga. Oke, sekarang kalau Bapak mau urai, lihat ya. Anda mungkin pernah lihat rumus ini di SMA. EP sama dengan 2pi. Kan K itu hasil harganya 1/4 pi epsilon 0 ya. Ya kan? Dikalikan sigma, ya kan? Jadi sama apa ini? Ini 2pi, ini 4pi kan? 2 kan? Anda pernah lihat sebenarnya rumus ini. Sigma per 2 epsilon 0. Itu pada bahas kapasitor waktu di SMA. Ya? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Aulia pernah lihat nggak? Lupa, Pak, lupa. Lupa, waduh. Coba. Mana SMA-nya mana sih Aulia? Aulia SMA-nya mana dulu? Bukan, Pak. Hah? Bukan. SMA apa? Nggak jelas Anda ini di mana sih? Udah kedengeran suaranya, Pak? Di mana? Di SMA 1 Lubuk Alum. Di mana itu? Sumatera Barat.
Oh, Padang Preman. Sumatera Barat. Oke. Ya, Sumatera Barat ya. Oke. Baik ya, Sumatera Barat ya. Harusnya ini. Di sana suara saya terdengar jelas, Aulia? Jelas ya Pak. Oke, baik. Sekarang kalau Bapak punya soal kayak gini, lihat. Ini bidang tahingga. Ini bidang tahingga. Lihat ya, bidang tahingga. Ya, ini harus pintar ya. Ini muatannya positif. Ini muatannya positif. Coba, kalau di titik ini, berapa medannya? Berapa medannya? Kan di sini Anda lihat ya, EP itu adalah sigma per 2 epsilon 0. Udah nggak ada jarak. Karena bidang tahingga ya udah nggak pakai jarak lagi. Jadi dimanapun di ruangan ini nggak bergantung pada jarak. Berarti yang dari sini arahnya kan ke sana. Betul? Aulia? Iya Pak. Ini adalah E, ini Bapak sebut bidang 1, ini bidang 2 deh. Ini E dari bidang 1. Oke. Dari bidang 2 ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Sebaliknya. Ini E dari bidang 2. Betul nggak? Berarti kalau ini positif, maka di antara dua bidang, ini berapa medannya di sini? Berapa, Aulia? Ya, siapa yang berani? 0 bukan Pak? Ya, 0 dong. Iya. Kan dari sini dengan yang dari sini sama aja. Kan bidangnya tahingga kok. Betul? Oke, sekarang Bapak kasih soal. Ini bidang, ini positif, ini negatif. Berapa di sini? Ayo, siapa pintar? Yo, hitung, berapa? E1 tambah E2. Hah? E1 tambah Dina. Iya Pak. Berapa, Dina? Kalau misalkan itunya bidang 1, itunya bidang 2, berarti E1 tambah E2 Pak. Yes, jadi ini bidang 1, ini bidang 2. Dari bidang 1 ke mana, Dina? Ke kanan. Yes, bagus. Pintar Anda ya. Ini S1. Dari bidang 2 ke mana? Ke kanan juga. Ke kanan juga. Ini E2. Kan gitu ya? Iya Ya Pak. toh? Jadi hasilnya berapa? Di sini. Sigma per epsilon 0. Betul? Kan sigma per 2 epsilon 0 tambah sigma per 2 epsilon 0. Setengah tambah setengah kan 1. Iya Pak. Yes? Yes enggak? Iya Pak. Yes. Ya. Maka ini, rumus ini dulu dipakai waktu bicara tentang kapasitor. Makanya kalau ada kapasitor, ada bidang 2, ini positif, ini negatif, makanya disebut kapasitor. Dia bisa menyimpan medan. Ya, tetapi kalau ini positif, dia tidak bisa menyimpan medan. Maka ini tempat menyimpan medan. Nah, medan listrik yang tersimpan itu akibat adanya muatan yang tersimpan. Makanya kalau dulu kan kita pakai kamera ya, pakai yang ada bridge-nya ya. Jadi kalau dipijit itu kalau misalkan lagi malam pengen ada bridge-nya, pengen ada cahaya biar wajah anak kelihatan cakep ya di foto itu. Itu pakai kapasitor. Jadi kapasitor dimuati, kemudian begitu dipijit itu dia ada pelepasan muatan. Nah, pelepasan muatan itu digunakan dalam kamera untuk bridge ya. Oke, ya. Nah, jadi saya sudah bicara banyak sekali ya. Jadi sampai pada medan listrik oleh bidang. Oke, saya simpulkan dulu ya. Ayo, kita simpulkan. Jadi kita udah belajar medan listrik oleh satu muatan, benda bermuatan titik. Kita udah belajar menentukan medan listrik oleh benda bermuatan benda titik bermuatan tapi banyak ya, itu. Lalu kita udah belajar menentukan medan oleh benda yang bentuknya tertentu dan dikasih muatan, dan untuk benda itu kontinu ya, berlaku integral. Tadi kita udah bicara batang, ya toh? Kita bicara batang, bagaimana kalau di titik sini? Bagaimana batang di sumbu Y tadi?
Kemudian tadi kita bicara juga apa? Cincin ya, cincin. Kita bicara juga tadi cincin digabung-gabung jadi apa? Jadi bidang, ya kan? Ya, jadi bidang, jadi cakram dulu. Kalau cakram itu diekspansi untuk jarak R-nya besar banget, itu kemudian dibandingkan dengan jaraknya, maka itu disebut bidang. Bidang tak hingga. Jadi Anda sudah banyak nih koleksi pengetahuannya, ya. Nah, sampai di sini Anda baru menggunakan hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb itu bisa untuk distribusi muatan yang diskrit, bisa juga hukum Coulomb untuk distribusi muatan yang kontinu. Jadi bedanya Anda menggunakan pendekatan sigma, menggunakan pendekatan integral, ya. Sekali lagi, matematika Anda harus bagus. Matematikanya kalkulus terutama harus keren, vektor, kalkulus, nah, pokoknya orang fisika itu jago semua. Karena berbicara tentang medan, gaya itu pasti vektor dong, ya. Metode analitik, menjumlahkan vektor, ya itu harus sudah sangat terampil, ya. Nah, jadi hukum Coulomb itu ada dua, hukum Coulomb untuk distribusi muatan yang diskrit, yang kedua hukum Coulomb buat distribusi muatan yang kontinu. Nah, nanti minggu depan saya akan berbeda lagi. Saya akan menjelaskan bagaimana menghitung yang tadi itu, batang yang lurus tadi, yang dikasih muatan listrik, kemudian cincin, kemudian cakram, sampai tak hingga bagaimana kalau itu kita pecahkan dengan hukum Gauss. Nah, jadi ada orang yang sangat cerdas, namanya Gauss. Jadi Gauss ini ya memberikan alternatif pemecahan medan untuk berbagai kasus yang disampaikan oleh Coulomb dengan matematika yang jauh lebih sederhana. Jadi di listrik itu ada dua tokoh, ada Coulomb, ada Gauss. Nah, Coulomb ini memang berpikirnya sangat umum sehingga matematikanya rumit. Kalau Gauss itu matematikanya sangat sederhana karena dia pikirannya sangat luar biasa, ya. Nah, Coulomb dan Gauss ini itu hanya di bidang kelistrikan. Nanti kalau Anda kuliah kemagnetan dengan saya, kita akan bicara dua. Yang pertama hukum Biot-Savart, yang kedua hukum Ampere. Jadi persis ya, hukum Biot-Savart itu kayak hukum Coulomb, tapi untuk kemagnetan. Lebih ruwet matematiknya. Nah, di sana juga di kemagnetan ada tokoh hebat namanya Ampere. Saking hebatnya maka tokoh ini namanya diabadikan menjadi satuan arus. Jadi ada Coulomb, ada Gauss, nanti kita akan ketemu dengan ada Biot-Savart, dua nama orang yang keren itu, tetapi pikiran dia disederhanakan oleh orang namanya Ampere. Nah, hebat tuh, Ampere tuh hebat. Tapi pikiran dari mereka yang berlima ini, Coulomb, Gauss, Biot, Savart, sama Ampere, disederhanakan lagi ada orang hebat yang pemikirannya luar biasa, namanya Maxwell. Ya, jadi Anda jangan heran nanti kalau udah masuk di kelistrikan kemagnetan yang lebih kompleks lagi, ya Anda akan saya ajarkan hukum-hukum Maxwell. Nah, persamaan Maxwell inilah sebetulnya yang mendominasi teknologi sekarang. Anda bisa mendengarkan saya bicara, karena di sekitar Anda kan ada gelombang elektromagnetik. Jadi sebenarnya Wi-Fi itu sebetulnya adalah sumber yang bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Coba saya mau nanya sama Anda, kalau Anda berada di area yang ada Wi-Fi-nya, seneng nggak? Seneng nggak? Kenapa seneng? Kenapa seneng? Pak. Kenapa Gratis, seneng? Pak. Gratis, karena Anda bisa akses internet dengan gratis. Oke, ya. Tapi Anda lupa. Pernah nggak Anda berada di area yang tidak ada Wi-Fi-nya? Seperti apa Anda tersiksa? Anda nggak bisa komunikasi kan? WA mati, IG mati, Facebook mati, ya toh? Zoom juga tidak akan bisa diterima. Oke? Nah, saya mau kasih spiritual sedikit. Jadi begitu juga manusia yang keluar dari area Tuhan. Manusia yang keluar dari area Tuhan, dari medan energinya Tuhan, itu tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saat dia tidak berkomunikasi dengan Tuhan, aneh sekali ya. Banyak manusia sekarang ketika tidak punya Wi-Fi tersiksa.
karena tidak bisa berkomunikasi dengan internet. Tapi banyak manusia yang bodoh, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, biasa-biasa saja. Anda sholat tapi tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Karena sholat Anda itu cuma tubuhnya saja. Akibatnya apa? Sholat itu pikirannya jalan-jalan aja kemana-mana. Tubuhnya aja di tempat sholat, padahal pikirannya tidak di situ. Nah itu sama saja dengan Anda itu keluar dari wifi-nya Tuhan. Tuhan juga punya wifi. Tuhan itu punya getaran-getaran, punya energi. Makanya orang-orang yang berkesadaran tinggi, seperti para nabi, para rasul, dia setiap saat merasa bersatu dengan Tuhan. Maka bersatu dengan Tuhan, ya HP-nya ini buatan Tuhan, ini HP buatan Tuhan nih. Tubuh ini HP buatan Tuhan. Langsung bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dia selalu terbimbing hidupnya. Mau korupsi? Enggak mau. Gitu. Mau nyolong? Enggak mau. Mau ngomongin orang? Enggak mau. Gitu. Begitu enggak Anda? Sudah begitu enggak belum? Atau masih suka ngomongin orang, iri hati? Masih enggak? Karen. Bapak nanya Karen. Masih kadang-kadang gitu, Pak. Iya. Belum bisa terus. Yes, itu artinya Anda out of area. Jadi begitu manusia terpisah dari Tuhan, maka manusia pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Jadi belajar fisika itu keren sebetulnya, ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Saya ini kok ada di area wifi ya. Oke. Saya bisa berkomunikasi ya dengan dunia luar. Saya bisa buka Google, saya bisa buka YouTube, saya bisa buka Facebook, saya buka IG, saya bisa pakai Telegram, saya bisa pakai macam-macam. Dan saya bisa terhubung dengan seluruh manusia seluruh dunia. Tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa Anda selama ini tidak berada di wifi-nya Tuhan? Banyak orang yang tidak berada di situ. Jadi belajar fisika itu hanya materinya saja. Hanya rumus-rumus. Itulah di Quran yang disebut dengan golongan kiri. Maka di Quran dikatakan, ya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Itu keren banget itu. Kalau hafal Quran 30 juz ya keren. Apa disitu katakan? Dan golongan kiri alangkah celakanya golongan kiri. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Siapa golongan kiri? Golongan kiri itu orang belajar fisika cuma sampai rumus. Tetapi golongan kanan itu orang belajar fisika sampai spiritualnya. Bukan hanya melihat keteraturan semesta, tetapi melihat bagaimana Tuhan hadir di setiap saat. Makanya Tuhan mengatakan, aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Coba pegang urat leher di mana? Pegang urat leher di mana? Tuhan lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat leher. Sayang sekali banyak manusia yang tidak sadar. Makanya sekolah tinggi tidak menjamin orang itu berkesadaran. Saya lebih menghargai orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi sadar daripada orang yang menuhankan gelar akademik. Banyak sekali atribut yang namanya, tetapi atribut itu tidak pernah membuat dia sadar. Malah justru menjadikan dia sebagai orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Oke, jadilah orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Itu keren. Saya kira itu sore ini kuliah kita, ya. Selamat mengerjakan LKM karena saya sudah kirim via spot LKM 3 dan LKM 4, ya. Kerjakan dengan penuh kesungguhan, baca buku, ya. Tinggalkan kebiasaan belajar di SMA yang menghafalkan rumus kemudian cari soal. Karena itu akan menyesatkan Anda di dunia fisika yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.